Umur mereka belum mempunyai jodoh, mungkin karena kriteria mereka terlalu tinggi. Terus yang kedua, udah nikah lama tapi susah punya omongan. Kebanyakan dek narasumber itu seperti itu. Jadi mereka punya masalah kalau udah rumah tangga pengen lalu tuh mesti di anak situ. Orang susah punya omongan, itu kan ada medis non medis ya kan. Kalau medis mungkin ada kendala, mungkin yang laki atau perempuan. Yeah. Kalau yang non medis itu sebenarnya gini, Pak. Ada yang namanya mental block. Orang sudah setahun 2 tahun tidak punya anak, akhirnya ngeblok dalam pikirannya, saya tidak punya anak ini. Bener ya? Jadi malah dia membatasi sendiri. berarti karena pikiran sendiri, terpenjara dirinya sendiri. Sama orang sudah cari jodoh kemana-mana, apalagi mau nikah gagal, langsung dia, wah saya pasti tidak punya jodoh lagi. Sudah mau gerak seperti apa dia tidak ketemu. Makanya meditasi itu kembali ke kesadaran diri. Di saat semua mental block kita yang membelenggu diri kita, yang membuat kita tidak merdeka, rasa takut sebenarnya. Orang hidup itu kebanyakan takut. Takut apa ya? Takut lapar, takut susah, takut mati apalagi. Ini harus dihilangkan. Ganti mindset yang baru. Saya hidup itu, kita itu hanya menjalani. Kita sudah ada yang menghidupi. Kalau memang kita percaya adanya Tuhan, jalani saja hidup. Yang penting ininya bagus. Orang hidup itu yang penting pikirannya bagus sudah. Nah ini pusatnya kok, IC-nya kok. Rajanya. Ya, iya IC-nya masalahnya. Ini semua mata kita berkedip mana kita suruh kan enggak? Nah, ada program di sini. Makanya membedah meditasi itu sama saja sampai kaji diri, nanti ketemunya makrifat ilmunya. Puncaknya meditasi itu makrifat, mengetahui keberadaan Tuhan. Karena apa? Hidup kita memang itu. Jadi lebih ke pasrah, lebih bersyukur. Walaupun kita sakit pun kita rasa bersyukur. Nah, orang sakit tidak sembuh-sembuh itu gara-gara itu kok. Gara-gara kurang bersyukur. Kurang bersyukur satu. Oh, iya, okay. 2 kurang semeleh. Ya kan? Betul. Terus ketiga merasa dirinya sudah tidak sembuh. Kan gini, kalau sudah setahun aja sakit, berobat sudah kemana-mana, ngeblok dia pikirannya. Wah saya nanti berobat kemana aja tidak sembuh. Ya udah, tidak sembuh. Salah satunya kan saya sering Mbak ngobati orang yang sudah menaun gitu. Jadi cara saya membuka ya saya hilangkan dulu mindsetnya. Kan sampai saya itu sudah pasti ngomongnya saya itu udah kemana-mana mas, tidak sembuh-sembuh ya toh. Nah ini dihilangkan. Dengan cara apa? Kita juga sampai mau sembuh enggak? Kalau dia sudah mau bener, ya janji saya bilang. Nah itu sudah menghilangkan. Berarti ada kata-kata janji ya? Nah kita mutus, jadi iya mas janji. Kalau sudah sembuh enggak sakit lagi loh ya. Kebanyakan banyak yang instan sembuhnya. Gara-gara kata-kata iya. saja. Wong itu enggak sakit sebenarnya, sakit pikirannya. Yang sakit itu pikirannya. Jadi semuanya mindset. Iya, sampean ingin rezeki sampean lancar, ya mindset sampean diubah. Jadi jangan berpikir saya kalau enggak gini enggak makan, saya kalau enggak gini enggak punya uang. Itu dirubah. Ya benar. Pokoknya jalani hidup. Jalani aja. Nah, yang penting sampean di sini ada satu target, itu sebagai kunci pikiran sampean. Ibaratnya saya tahun ini harus punya ini. Benar nggak kalau rezeki itu datang ketika kita tenang? Benar. Coba jelaskan. Kita tenang, soalnya rezeki datang. Orang-orang kadang ketika mereka kesulitan ya, mereka bingung, gemerungsung. Nah itu aku pun juga pernah mengalami seperti itu. Terus ada salah satu teman tuh bilang rezeki itu nggak bakal teko lah, nggak tenang. Contoh gini, rezeki ini ibaratnya ayam ya. Rezeki ayam. Terus kita ngejar rezeki, sampai ngejar ayam. Kira-kira megangnya susah apa enggak? Tetapi kalau kita diam, makanya sampai ngomong kan tenang toh. Kita diam, sampai berpikir, oh berarti saya harus bikin usaha ini. Ibarat ayam, oh saya harus punya beras, harus punya jagung untuk makan ayamnya. Nah kita tinggal nabur di depan
ini kasih jagung, kita tunggu toh. Datang ndak ayamnya? Ayam tetangga aja datang gitu. Makanya orang dulu rezeki itu gak kena diuber, wis ono sing ngatur. Yang ngatur itu siapa sih? Pikiran kita masing-masing. Bukan yang ngasih. Iya, pikiran kita masing-masing. Sampan boleh coba. Sampan mindset aja lah. Orang-orang yang susah rezeki itu mindset aja. Mindsetnya salah itu. Karena dia merasa gini, kalau saya ndak kerja saya ndak dapat uang. Itu salah sebenarnya. Kalau kita ndak usaha gini saya ndak dapat uang. Salah. Karena apa? Dia memaksakan hidup untuk seperti itu. Nah, sedangkan dia sendiri dalam hatinya katanya yakin kan, rezeki itu diatur Tuhan ya toh. Berarti dia kan bohong. Ya kan? Dia pangkah gebrungsung. Lah, pangkah gebrungsung toh. Sama saya dulu bikin kayak contoh lah, kita bikin channel seperti itu. Aduh ya juga kenapa gini? Ya udah saya diam. Saya cuma mindset saya gini aja. Suatu saat channel saya banyak yang nonton, gitu saja udah. Yang penting saya upload. Sama. Itu yang saya praktekkan masalahnya itu ya meditasi. Di alam yang membawa ya Mas. Bener, saya dulu pernah spiritual kayak sampean tuh ndak punya apa-apa. Itu pernah. Ya cuma ya namanya meditasi. Saya berarti bulan depan saya harus punya ini. Itu memang benar-benar terwujud. Benar-benar terwujud. Berarti kan apa yang kamu jalani hidupmu itu sebenarnya adalah wujud dari mindsetmu sendiri. Kalau kamu takut, kamu akan ketakutan terus. Kalau kamu merasa susah, kamu akan lebih susah. Makanya orang itu disuruh bersedekah. Itu sebenarnya menghilangkan mindset. Maksudnya? Itu mensugesti diri sendiri. Kalau kamu sedekah, rezekimu tambah lancar, bener enggak? Nah, berarti dia berarti saya memberi, di sini sudah mikir, besok saya pasti lebih banyak lagi. Nah, itu namanya mensugesti diri. Nah, itu menurut jenengan gimana? Benar atau salah? Ya benar. Jadi kayak perantaranya sedekah. Iyalah, dia itu untuk mensugesti dirinya sendiri. Saya bersedekah. Itu janji Tuhan akan dilipat gandakan. Dia sudah berpikir nanti lipat ganda ini kan gitu toh. Oh, iya kan? Nah, makanya dengan memberi ini saya nanti akan mendapat juga kembali. Itu sebenarnya mindset juga, menanamkan mindset. Sama, saya sakit saya harus pergi ke sana. Untuk kalau pergi sana saya nanti sembuh. Spiritual itu yang bikin sakti kan bukan ilmunya, Mbak. Keyakinannya yang datang. Keyakinan yang datang. Orang itu kalau sudah datang yakin, ibaratnya ke tempat saya yakin gitu, saya pegang ya sembuh. Saya tidak perlu apa-apa. Apanya yang dipegang? Loh, orangnya kan sakit ya, udah sembuh. Atau bikinkan air, udah sembuh. Sembuh dia. Terus tadi kan kembali ke awal, cara meditasi. Ini dengan bilang bisa dilakukan sama tidur. Nah, kalau kita kebebasan pulas piye Mas? Loh, sebelum tidur itu tidur dalam meditasi itu terhindar dari mimpi buruk. Coba dengan cara. Karena apa? Saat mau tidur, teman sudah meriset setiap sehari tadi kegiatan sampai sehari tadi itu sudah sampai restart. Kalau HP itu di restart, memorinya dihilangkan. Mimpi buruk itu adalah memori otak. Benar. Itu memori otak. Nah, jadi orang waktu bangun sebelum tidur dia meditasi, waktu bangun pasti lebih seger lagi. Karena apa? Dia seperti terlahir kembali, baru. Berarti ketika mau tidur kita harus melakukan meditasi. Walaupun dengan berbaring toh. Jadi pikiran kita yang direfresh. Nah, itu mau tidur kita tenang, kita hilangkan yang seharian tadi kecapean itu kita hilangkan. Karena tidur itu sendiri sebenarnya meditasi kan. Terus cara menghilangkan piye? Kadang jangan bawa. Sugesti diri. Jadi tubuh manusia itu yang mengatur itu alam bawah sadar. Seperti darah sampean mengalir itu kan alam bawah sadar. Seperti rasa sakit sampean itu alam bawah sadar. Rasa emosi, rasa iri, rasa dengki itu alam bawah sadar. Tapi harus bisa dihandle dengan alam sadar kita. Kalau tidak bisa handle, ngawur. Yang aku maksud itu ketika mau tidur itu kita harus berucap apa supaya kita bisa merefresh.
Meditasi itu enggak pakai mantra. Nggak pakai? Diem Enggak. aja. Yang ya itu tadi loh, yang Semeleh penting kan? diem, semeleh. Berarti kita Jadi ketika hari itu belum mendapat solusi di nganu USB nih ngono ya. iyalah, kita hilangkan aja, besok tanamkan program baru, besok lebih baik dari sekarang. Oke. Besok lagi lebih baik dari Itu sekarang. yang meditasi bisa dilakukan sambil tidur. Dan ngambil tidur bisa, sambil jalan bisa. Meditasi itu introspeksi, sampean tahu gak? Jadi sambil naik motor pun juga bisa ya. Namanya orang, kamu kalau ngingat introspeksi diri itu sama aja meditasi. Bukan karena harus hening gini, enggak. Itu nggak harus ya. Iya, kalau gini terus bingung, Jadi ketika kayak perjalanan itu pun juga bisa loh ya. bisa. Yang penting kamu ingat dirimu sendiri, itu namanya meditasi. Wong namanya meditasi itu menghening kok. Jadi kalau kita berterima kasih sampai diri kita. Iyalah, orang itu kurang berharga hidupnya karena kurang menghargai dirinya sendiri. Nah itu bagaimana cara kita menghargai diri sendiri? Apa ajining Ajeneng diri, saka busono itu? ya enggak. Enggak. Menghargai diri sendiri itu Tidak kita seperti tahu itu ya. tahu kemauan diri kita sendiri. Sebagai contoh lah orang sekarang ya, dirinya belum cukup sudah mau menolong orang lain. Berarti kan dirinya sendiri tidak dihargai dulu. Orang yang belum cukup menolong orang lain itu kurang ikhlas, Pak. Dia mau ngomong ikhlas kayak apa lah, kurang ikhlas. Berarti lah orang belum cukup bisa bantu orang lain itu Kurang ikhlas, pasti kurang kurang ikhlas. ikhlas. Karena apa? Seharusnya dipakai dia, dibagi. Tetapi kalau sama udah cukup, ngasih orang kan pasti tidak berharap apa-apa toh. Iya benar. Karena kita sudah cukup. Nah, kebanyakan orang memaksa memberi orang. Cuma mereka itu memaksa. Tapi kan kalau wes lupa kan ikhlas. Lah wes lupa kan dia wes gak mikirin lagi. Ikhlas itu yang gimana toh? Nah, ya udah kan, ya wes lupa maksudku. Jadi mau kita kasih orang. Terus bener, ya mesti Orang hidup itu kalau sahabat pengen tahu, Pak, tidak ada yang ikhlas. masuk mas. Iya, sampan tuh menghirup udara aja pengen hidup kok. Iya sih. Sampan makan pengen kenyang kok. Mungkin harapan kita. Loh, harapan enggak? Kan enggak ada ikhlas ya? Lo sampean ngamal pengen pahala kok. Kita sudah kau pindah Lah, balik itu. pengen dapat balik lagi. Terus ikhlasnya di mana?